Pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini, kita melanjutkan kajian kita kembali. Adapun tema pembahasan yang akan kita kaji pada malam hari ini yaitu tentang akan dibangkitkan pada hari kiamat itu beberapa kaum, yaitu yang terdiri dari 12 kelompok. Sebagaimana yang serupa juga telah diterangkan di dalam sebuah riwayat oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, yaitu kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, yang riwayatnya datang daripada jalur Mu'adz bin Jabal, dengan keterangan yang sama dengan kitab yang saya nukilkan ini dari kitab Daqaiqul Akhbar, mengenai bahwasanya akan dibangkitkan nanti 12 kelompok di hari kiamat setelah sangkakala itu ditiupkan. Adapun mengenai peniupan sangkakala ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu akan terjadi sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan pertama disebut dengan nafkhatul faza', yaitu tiupan untuk mengejutkan, yang menyebabkan kekagetan, kepanikan seluruh makhluk yang ada. Tiupan ini juga menyebabkan perubahan dan rusaknya peraturan alam dunia ini. Maka tiupan pertama ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa'a Allah wa kullun atauhu dakhirin. Yaitu dan ingatlah, yaitu di hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan yang di bumi, kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Kemudian tiupan yang kedua disebut dengan nafkhatus saq', yaitu tiupan yang menyebabkan kematian, kematian seluruh makhluk yang ada. Kemudian tiupan ketiga disebut dengan nafkhatul ba'ats, yaitu tiupan dibangkitkannya seluruh makhluk. Maka tiupan sangkakala kedua dan ketiga ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan kemudian ditiuplah sangkakala itu, maka matilah sesiapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup pula sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Juga tiupan ketiga ini Allah menerangkan di dalam Al-Quran, pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan manakala ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur mereka, menuju kepada Tuhan mereka. Ini beberapa ayat yang menerangkan tentang 3 tiupan sangkakala. Maka
Yang akan kita bahas ini yaitu tentang dibangkitkannya di hari kiamat itu, ya, setelah tiupan untuk membangkitkan, yaitu nafkhatul ba'si. Ya, nafkhatul ba's, yaitu tiupan yang ketiga. Ya. Maka akan dibangkitkan 12 kelompok. Sebagaimana juga dikatakan 12 kelompok ini adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an makna qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya yauma yunfakhu, yaitu pada hari itu, pada waktu itu ditiupkanlah sangkakala, maka kamu akan datang berkelompok-kelompok, fatatuna afwaja. Nah, maka ketika Rasulullah ditanya tentang makna ayat ini, ya, penafsiran ayat ini, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis, ya. Hatta ballat turabu min dumu'i ainai, sehingga basahlah tanah itu dikarenakan air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhas sa'il, wahai yang bertanya. Ya. Jadi kalau di dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu yang bertanya adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, yang bertanya tentang ayat itu adalah Mu'adz bin Jabal. Itu di dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Yang bertanya ini adalah Mu'adz bin Jabal. Ya. Rasulullah berkata, ayyuhas sa'il, wahai yang bertanya, sa'altani an amrin azim, sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku akan sesuatu yang sangat dahsyat sekali, ya, sesuatu yang luar biasa sekali. Innahu yuhsyaru yaumal qiyamah, sesungguhnya akan dibangkitkan kelak di hari kiamat, aqwamun, beberapa kaum, ya, min ummati, dari kalangan umatku, alatnai asyara sinfan, di atas 12 kelompok. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ammal awwalu, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayuhsyaru ala suwaril qiradati wa humul fattanuna finnas. Adapun golongan yang pertama kata Rasulullah, mereka adalah yang kelak dibangkitkan, ya, dengan bentuk atau rupa monyet. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan mereka itu Rasulullah katakan adalah orang-orang yang suka membuat fitnah di kalangan manusia. Wahumul fattanuna finnas. Itu. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Adapun menfitnah itu, ya, adapun membuat fitnah itu, asyaddu, terlebih besar dosanya, minal qatli, daripada membunuh. Apa dikatakan fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena fitnah itu sakitnya, ya, akan dirasakan oleh orang yang kita fitnah itu selama-lamanya, ya, sepanjang masa, sebelum dia mengikhlaskannya, sebelum dia memaafkannya. Adapun membunuh, barangkali sekali tikam
atau 2 kali tikam, 3 kali tikam, mati, ya, habis cerita, hilang sakit. Tapi kalau fitnah, selama-lamanya orang yang kita fitnah itu akan merasakan sakitnya, ya. Maka Allah katakan fitnah itu dosanya terlebih besar, ya, daripada membunuh. Asyaddu yang dimaksudkan di situ adalah terlebih bersangat-sangatan, yaitu terlebih besar dosanya daripada membunuh. Nah itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua jangan pula mudah terbawa oleh berita fitnah. Nah ya. Berita sekarang ini banyak yang hoax, ya, fitnah. Ya. Maka dengan canggihnya medsos, media sosial sekarang ini akan mudah tersebar. Jadi kita, ya, sebelum menyebarkan suatu berita itu sebaiknya kita pastikan betul-betul, ya, berita itu adalah berita yang hak, yang benar. Dia kalau tidak hak, hoax, Pak. 2 itu aja tuh, Pak. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan betul-betul. Kita semua sekarang nih ada akun, ada media semua, Pak, karena di tangan kita ada HP Android semua ini, ya. Maka waktu share itu, ya, share itu jangan sembarangan. Nah, itu. Maka betul-betul mesti diperiksa betul-betul berita itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang berita hoax ini Bapak Ibu, berita-berita yang dibawakan oleh orang-orang munafik ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang fasik, maka mesti betul-betul tabayun, tasabbut, ya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba, apabila datang kepada kalian orang yang fasik, binabain, dengan suatu kabar, berita, fatabayyanu, maka carilah keterangannya terlebih dahulu. Tabayyanu, cari keterangannya terlebih dahulu, atau periksalah terlebih dahulu berita itu, ya. Cari keterangannya, periksa terlebih dahulu berita itu, ya. Hak berita itu atau hoax, betul atau fitnah itu. Nah, itu perintah Allah. Dalam qiraat yang lain dibaca, boleh dibaca fatatsabbatu, boleh juga. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatatsabbatu, boleh juga dibaca seperti itu, ya. Nah, itu qiraat yang dibaca oleh qiraat Hamzah, ya, Imam Hamzah, qiraat Kisai dan Khalaf, boleh dibaca fatatsabbatu, tapi beda artinya. Kalau fatabayyanu, maka carilah keterangannya terlebih dahulu, periksalah terlebih dahulu, itu fatabayyanu. Kalau fatatsabbatu, tetapkan betul-betul berita itu, cek betul-betul. Nah itu fatatsabbatu, tetapkan betul-betul hak benar berita ini atau fitnah. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang akan membuat kalian menyesal dengan perbuatan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, golongan yang pertama yang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, yang bentuk mereka itu seperti monyet, di dalam hadis ini dikatakan. Nah, itu. Yaitu orang-orang yang apa tadi? Humul fattanuna finnas, yang suka membuat fitnah di kalangan manusia. Nah, wasani, dan yang kedua, kelompok yang kedua, Rasulullah katakan, yuhsyaruna ala suratil khanazir wahum ahlus suhd. Ya. Kelompok yang kedua yang akan dibangkitkan kelak, yaitu orang-orang yang akan dibangkitkan dengan bentuk atau rupa, maaf, babi, khanazir, jamak daripada khinzir. Ya, khanazir, rupa bentuknya itu bentuk rupa babi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa mereka? Wahum ahlus suhud, merekalah orang-orang yang berpenghasilan yang haram.
Nah, mereka yang berpenghasilan yang haram. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhut. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Nah, ini masuk juga ke kelompok yang pertama tadi ini. Kemudian mereka juga adalah orang-orang yang suka banyak memakan yang haram. Nah, ini yang kedua, kelompok yang kedua. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang wara itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu orang-orang yang sangat-sangat berhati-hati di dalam perkara-perkara yang masih samar-samar, jelas. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menghindari yang halal dan yang haram saja, Bapak Ibu. Ada di antara yang halal dan yang haram itu, di tengah-tengah itu, ya, pekerjaan atau urusan yang subahat ini, Bapak Ibu, yang samar-samar ini, ya. Maka orang-orang yang wara, ya, adalah orang-orang yang berhati-hati di dalam perkara ini, di dalam perkara-perkara yang masih kesamaran. Nah, itu mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sifat wara ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, bukan sekedar berhati-hati dengan perkara yang halal yang haram, bahkan subahat pun dia tidak mau menyentuhnya. Itu orang-orang wara. Itu orang-orang wara. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattalitu, dan kelompok yang ketiga, yuhsyaruna umyam mutahayyirina fayu'alliku bihimun nasu wa humul ladzina yatajawazuna fil hukmi. Dan golongan yang ketiga, Rasulullah katakan, yang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat itu, mereka akan dihimpun, ya, dalam keadaan atau kondisi buta, lagi pula kebingungan. Buta, lagi pula kebingungan. Nah, itu umyam mutahayyirin. Nah, kemudian akan bergelantungan orang-orang kepada mereka. Orang-orang semuanya mengikuti dia, bergelantungan dengannya, ya. Siapa mereka ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Wa humul ladzina yatajawazuna fil hukmi, yaitu orang-orang yang berlaku melampaui batas, bertindak tidak adil dalam masalah hukum. Ini tentunya para hakim ini, Bapak Ibu. Nah, ini para hakim, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dikarenakan kebencian kita, ya, atau dengan sebab kebencian kalian terhadap suatu kaum, ya, sehingga kita berlaku tidak adil. Jangan disebabkan atau dikarenakan kebencian kita terhadap suatu kaum, atau dikarenakan membela yang membayar, ya, bukan membela yang benar, tetapi membela yang membayar. Kemudian kita bersikap tidak adil di dalam hukum itu. Nah, maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Wa idza hakamtum, kata Allah, dan apabila kalian menetapkan suatu hukum, ya, bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adl, kata Allah, agar supaya kamu menetapkan hukum itu dengan seadil-adilnya, dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, kelompok yang keempat yang akan dibangkitkan kelak di hari kiamat, ya, yuhsyaruna summan bukman wa humul mu'jibuna bi a'malihim. Kelompok yang keempat yaitu mereka akan dihimpun dalam kondisi tuli lagi pula bisu, ya. Tuli lagi pula bisu. Siapa mereka? Wa humul mu'jibuna bi a'malihim. Mereka adalah orang-orang yang ujub, ya, membanggakan diri dengan amal ibadah perbuatan mereka. Nah, nanti mereka ini kelak akan dibangkitkan dalam keadaan tuli lagi bisu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah benci, Allah tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan diri mereka. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai, artinya membenci orang-orang yang sombong, lagi pula yang suka membanggakan dirinya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu kelompok yang keempat. Nah. Kemudian mengenai kelompok yang keempat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana tawaduk itu supaya masuk ke dalam hati kita. Ya. Bagaimana caranya supaya tawaduk itu hadir di dalam kehidupan kita. Tawaduk itu mesti dilatih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia tidak akan datang dengan sendirinya, masuk ke dalam kehidupan seseorang dengan sendirinya. Ya, mesti dilatih tawaduk itu. Tawaduk itu rendah hati. Ada sebagian yang menerjemahkannya rendah diri. Ada pula orang-orang yang tidak suka Pak apabila diterjemahkan dengan rendah diri tawaduk ini. Nah, karena orang Islam, orang yang beriman itu tinggi katanya. Nah, maksudnya rendah diri itu rendah hati, ya, bukan rendah diri menghinakan diri, tidak. Ya, rendah diri itu artinya merendahkan hati. Itu tawaduk. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada cara kaifiatnya itu supaya tawaduk itu masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam kehidupan kita. Satu, mesti riyadhah, mesti latihan. Ya, mesti latihan. Ya. Salah satu cara untuk melatih hati kita itu agar mendapat sifat tawaduk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sesekali kita merasa terpuji ketika dipuji orang lain. Nah, itu Bapak Ibu tuh sulit tuh, tidak mudah. Jangan kita merasa terpuji ketika dipuji orang lain. Nah, justru kita merasa dihinakan kalau dipuji oleh orang lain. Dan kita merasa dihinakan Pak ketika dipuji orang lain. Ini berat nih Pak latihannya, ya. Saya pun tidak sempurna di dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ketika orang memuji kita, kita itu merasa dihina. Ketika orang menghina kita, sebaliknya Pak, kita merasa itu berat tuh Pak. Memang berat itu. Ya, saya pun sedang belajar tuh Pak. Bukan artinya yang menyampaikan ini udah hebat nih, udah sempurna, tidak. Kita latihan sama-sama, riyadoh kita sama-sama Pak. Nah, itu salah satunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang membanggakan diri, menyombongkan dirinya. Mukhtalin fakhur. Ya. Wal khamisu, dan yang kelima Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kelompok yang kelima yang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat ini, yuhsyaruna yasilu min afwahihimul qaih wa yamdaghuna alsinatahum. Wah, ini berat juga nih Bapak Ibu yang kelima ini yang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, yaitu mereka yang akan dihimpun, di mana akan mengalir dari mulut-mulut mereka itu nanah, ya, nanah, darah, dan mereka menggigit lidah-lidah mereka sendiri. Nah, jadi macam-macam bentuk rupanya keadaannya nanti Bapak Ibu, kelompok-kelompok yang dibangkitkan di hari kiamat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Nah, Rasulullah katakan wa humul ulama'ul ladzina tukhalifu aqwaluhum af'alahum. Nauzubillahi min dzalik. Dan mereka itu adalah para ulama yang bertentangan antara ucapan mereka dengan perbuatan mereka. Paham Bapak Ibu nih? Ya, menyampaikan kebaikan, tapi kebaikan itu enggak diamalkan. Ya, enggak ada niat sama sekali untuk mengamalkan. Jadi ya Allah, ya mudah-mudahan Allah jauhkanlah saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya semoga saya istiqomah terus mendakwahkan ini Bapak Ibu, ya, menyampaikan kebaikan ini ikhlas karena Allah. Saya minta doa Bapak Ibu semua. Jadi tidak mudah ini Bapak Ibu, jadi ustadz, jadi ulama, jadi orang alim. Ini duduk di sininya Bapak Ibu, ya. Nah, ini duduk di sini menyampaikan ini ya. Ini tanggung jawabnya besar nih Bapak Ibu. Ya. Besar tanggung jawabnya. Nah. Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa humul ulama'ul ladzina tukhalifu aqwaluhum af'alahum. Mereka adalah ulama-ulama yang pandai berbicara tetapi tidak mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum ila akhiril ayah. Apakah kalian hanya mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Ini siapa yang disinggung nih Bapak Ibu? Ini orang yang berdakwah nih lah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ngaji pun sama nih Bapak Ibu, ya. Yang ngaji pun, yang belajar pun sama, thalabul ilm pun sama, yang menuntut ilmu, yang mendengar pun sama. Jangan sekedar belajar tetapi diniatkan di dalam hati untuk diamalkan. Ya, diniatkan di dalam hati kita untuk kita amalkan. Jangan sekedar belajar, duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim, ya. Tapi semakin banyak ilmu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tak ada niat untuk mengamalkan, hanya sekedar duduk, dan maksud dia itu barangkali maksudnya untuk keduniaan, untuk disanjung, dipuji, ya. Oh, tadi saya duduk di majelis ilmu si fulan, ustadz yang terkenal, ustadz yang lagi viral. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan, duduk di majelis dengan niat seperti itu tuh ndak ada faidah, ndak ada manfaat sedikit pun tuh Bapak Ibu, ya. Besar tanggung jawab yang belajar pun nanti akan mempertanggungjawabkan ilmu yang dipelajarinya nanti di hari kiamat. Apakah dia sudah mengamalkannya atau belum? Kan itu kata Rasulullah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu. Salah satunya apa? Sebelum dia ditanya tentang ilmunya, ya, sudah diamalkan apa belum? Mudah-mudahan Allah taufikkan kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya, kelompok yang kelima. Kemudian kelompok yang keenam, wasadisu yang keenam, yuhsyaruna wa ala ajsadihim quruhun minan nar wa hum musyahiduna bizur. Ini kelompok yang keenam, yaitu mereka akan dihimpun dalam kondisi yaitu pada tubuh mereka itu terdapat luka-luka penuh dengan koreng Bapak Ibu, ya, dari api neraka, dan mereka itu adalah para saksi-saksi palsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, saksi-saksi palsu, ya. Ya, karena dibayar barangkali, ya kan, disogok, makan riswah. Ini riswah ini Bapak Ibu, ya, ar-rashi wal murtashi finnar, yang memberikannya dan yang menerimanya, kedua-duanya di dalam neraka, ya, barangkali dalam rangka untuk bersaksi palsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, wasabi'u yuhsyaruna wa aqdamuhum ala jibahim ma'qudatun binawasihim. Golongan yang ketujuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka akan dihimpun dalam keadaan telapak kaki mereka itu berada di kening mereka. Telapak kaki mereka itu ditempelkan di dekat kening mereka, ya. Dalam kondisi terikat itu Bapak Ibu, dalam kondisi terikat dengan ubun-ubun mereka. Siapa pula ini? Wahum asyaddu natnan. Bukan hanya itu, bahkan mereka ini busuk sekali baunya, ya. Asyaddu natnan minal jifah, bahkan baunya lebih busuk dari bangkai. Wahumul ladzina yattabi'una syahawat. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu menuruti keinginan syahwat-syahwatnya, ya. Wa humul ladzina yattabi'una syahawati wal ladzati wal haram. Siapa mereka? Sekali lagi, mereka ialah orang-orang yang selalu yang hanya menuruti keinginan syahwat-syahwat mereka, yang berlezat-lezat dan menikmati hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pagari atau Allah dindingi, ya, neraka itu dengan hal-hal yang sesuai dengan nafsu-nafsu kita Bapak Ibu, ya, yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Jadi neraka itu Allah dindingi dengan perkara-perkara yang kita suka, seperti maksiat, ya. Ini. Adapun surga Allah Subhanahu wa taala dindingi dengan perkara-perkara yang kita benci, yang kita tidak suka. Puasa Senin Kamis, ya, tahajud, qiyamul lail, bangun malam, ya. Perkara-perkara yang tak cocok dengan nafsu kita, ya.
Adapun yang neraka ini Allah dindingi dengan hal-hal yang cocok dengan nafsu kita, dengan keinginan syahwat kita. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang harus berlawanan kita Bapak Ibu, ya. Memang harus berjihad kita dengan hawa nafsu ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan perlawanan itulah Bapak Ibu, dengan adanya perlawanan kita di dalam beribadah itu, melawan hawa nafsu kita yang jahat itu di dalam mengerjakan ibadah itu, disitulah letaknya keafdalan pahala di dalam beramal ibadah itu Bapak Ibu. Kita berjuang untuk melakukan ketaatan kepada Allah itu, subuh dalam cuaca yang sejuk, dingin sekali, gelap malam, melawan rasa kantuk, itu kan ada perlawanan tuh Pak, mujahadah, perlawanan kita dengan nafsu tadi. Kita lawan juga, datang juga kita ke masjid berjamaah, sholat berjamaah, duduk di majelis pengajian ilmu, itu luar biasa pahalanya Pak. Di situ letaknya lipat ganda pahala itu Pak. Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah untuk taat kepada kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan kemudahan. Itu. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan bukakan jalan-jalan kemudahan untuk mereka. Ada masalah mereka di dunia, ya masalah kehidupan, rizki, apa segala macam. Allah akan berikan solusi Bapak Ibu. Allah mudahkan segala-galanya. Kalau dia betul-betul taat kepada Allah Subhanahu. Maka yang mesti kita perbaiki itu sebenarnya Bapak Ibu, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bersungguh-sungguh lagi kita di dalam ubudiyah kita kepada Allah itu. Maka yang lain tuh dimudahkan, ngikut aja tuh yang lain tuh Bapak Ibu. Ya. Nah, kita nih kebalik mati-matian dengan dunia. Makanya dunia nih memperbudak kita itu. Siang malam pergi pagi, pulang malam, keras keringat banting tulang. Ya, telat sholat, masbuk apa segala macam. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang mesti ada perlawanan Pak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kelompok yang ketujuh ini tadi Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya, Bapak Ibu, mereka gadaikan takbiratul ihram mereka bersama imam tuh, ya. Demi apa? Demi keuntungan dunia mereka. Mereka gadaikan itu. Nilai takbiratul ihram itu luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Tak sebanding dengan dunia dan seisinya nih Bapak Ibu. Luar biasa keutamaan fadilah, kemuliaan takbiratul ihram bersama imam itu. Ya. Demi keduniaannya dia tinggalkan itu. Dia rela meninggalkan itu. Bahkan masbuk, bahkan udah selesai orang sholat baru dia datang Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedelapan, ya. Kelompok yang kedelapan yang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat itu yuhsyaruna kas-sukara. Ya. Yaskutuna yaminan wa shimalan. Kelompok yang kedelapan yaitu mereka yang akan dihimpun seperti orang-orang yang mabuk, dalam kondisi mabuk Bapak Ibu. Mereka selalu jatuh ke kanan dan ke kiri. Nah, ini keadaan yang aneh juga nanti kita akan lihat Bapak Ibu di hari kiamat. Ya. Ya. Mereka akan dibangkitkan atau dihimpun seperti orang-orang yang dalam keadaan mabuk dan oyong Bapak Ibu, jatuh ke kanan dan ke kiri. Siapa mereka? Wahumul ladzina yamna'una haqqallah. Wahumul ladzina yamna'una haqqallah. Orang-orang yang menegah hak Allah. Apa artinya? Orang-orang yang tak mau membayar hak daripada hartanya, yaitu zakat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi keluarkanlah hak daripada harta kita itu. Tijarah perniagaan kita ada zakatnya. Ya. Uang di dalam bank itu, emas yang kita simpan, yang kita pakai ada zakatnya. Keluarkanlah haknya. Ya. Nah, berapa persen apa segala macam sudah ada ketentuannya di dalam ketentuan syariat. Ya. Maka tunaikan itu. Hak daripada harta kita. Jangan sampai Allah nanti yang jadi panitianya Bapak Ibu. Kalau udah Allah yang jadi panitia amil zakat tuh, nggak ada 2,5% lagi Bapak Ibu. Hilang 2,5% tuh. Ya, habis semuanya, tak tertinggal, tak tersisa sehelai benang pun di badan nanti.
Ya, maka Rasulullah katakan, tidaklah harta yang tenggelam, dicuri, terbakar, bangkrut segala macamnya kecuali karena tuannya tidak mengeluarkan hak daripada hartanya. Karena yang punya harta itu tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, dia yang terbakar apa segala macam, tenggelam, bangkrut itu karena zakatnya tak dibayarkan. Cuma nanti jangan pula Bapak Ibu datang ke dia, ya, toko emasnya terbakar, Bapak Ibu datang, nih Ustadz tuh kemarin bilang kau tidak bayar zakat ini ya, dan tidak boleh juga itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, itu yang ke-8. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kelompok yang 8 ini, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, nafkahkanlah harta-harta kalian di jalan Allah, yaitu harta-harta kalian sebahagian daripada harta hasil usahamu yang baik-baik. Yang baik-baik Allah katakan min thayyibat, yang baik-baik. Yang haram enggak boleh, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita belanjakan harta kita di jalan Allah, berinfak, wakaf, sedekah dengan harta yang haram, Allah tak terima. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, kelompok yang ke-9, wat-tasi', ya. Yuhsyaruna wa 'alaihim sarawilu min qatran atau min qatran. Yang ke-9, yuhsyaruna, mereka akan dihimpun, dibangkitkan. Wa 'alaihim sarawil, dalam keadaan mereka itu memakai celana-celana min qatiran, daripada aspal yang panas, ya, aspal yang panas, lahar itu Bapak Ibu yang dimuliakan, dari api neraka itu, ya. Wahumul ladzina la yatahashawna 'anil ghibah. Siapa mereka? Yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak mau berhenti dari bergunjing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ini yang ke-9 nih, ya, akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, ya, dalam keadaan mereka itu memakai pakaian, baju, celana dari aspal panas, lahar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa humul ladzi, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang la yatahashawna 'anil ghibah, yang tak mau berhenti dari bergibah, menggonjeng, menceritakan orang, aib orang, keburukan orang. Itu berhentilah, ya. Ini penyakitnya Bapak Ibu. Kalau ngumpul-ngumpul nih, ya, saling iya-iyakan aja lagi gitu Bapak Ibu. Nah, makanya kita ngumpul-ngumpul tuh tengok-tengok kawan kita tuh, ya. Kadang kita asal duduk, asal nongkrong aja Bapak Ibu, ya. Dia mulai itu nanti itu ada satu tuh dalam satu kelompok tuh, berlima, berenam dia kan, ada satu yang mengungkit-ungkit tuh, ya. Iya ya kemarin tuh, suami si Pulan tuh jarang pulang, apa kerjanya? Ya, yang satu pula, aku kemarin dengar katanya gini-gini gitu. Datang pula yang satu lagi, oh iya betul. Yang satu lagi dari jauh aja Bapak Ibu, ngangguk-ngangguk aja, itu semuanya satu lobang semua tuh, ya. Satu mazhab semua itu, ya. Dosa semua tuh, ngangguk-ngangguk pun kena juga, kena juga. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kalau dah mulai kita dengar pembicaraan kawan-kawan kita tuh melenceng Bapak Ibu, menceritakan orang, aib orang, apa segala macamnya, atau dia menceritakan aibnya sendiri, tidak bagus juga didengar kawan seperti itu Bapak Ibu. Hari ini kita udah mulia karena Allah tutupkan aib kita, ngapa kita bongkar lagi? Apa pula kita kasih tahu ke orang, saya dulu pernah mabuk, pernah judi, pernah ganja, untuk apa dia ceritakan itu? Ya Bapak Ibu. Kalau ada kawan mau cerita tegak ya Bapak Ibu, saya izinlah dulu, nasi saya nampaknya udah mau hangusnya ya. Nah, kayak gitu lagi cara Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, mereka yang tak mau berhenti dari menggunjing, menceritakan keburukan hal orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kelompok yang ke-9 ini, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Maka janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, suka kepo. Itu terjemahan kekiniannya itu Bapak Ibu. Wala tajassasu, jangan kalian kepo. Itu artinya itu. Ya, suka apa? Mau cari, mau tahu hal orang, kisah orang lain. Nggak usah lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain.
wala yaghtab ba'dukum ba'da. Nah, ini dia, dan janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain. Nah, itu kelompok yang ke-9. Wal ashir, kelompok yang ke-10, yuhsyaruna kharijatan alsinatuhum min afwahihim. Ya. Kemudian yang ke-10 akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, kharijatan alsinatuhum. Mereka akan dihimpun dalam keadaan kondisi lidah-lidah mereka itu terjulur keluar. Lidah-lidah mereka itu terjulur keluar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semakin panjang, di riwayat yang lain dikatakan sehingga dia memijak lidahnya sendiri, mati. Ya, diazab dengan keadaan seperti itulah terus, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa mereka? Rasulullah mengatakan, wahum ashabun namimah. Mereka adalah orang-orang yang suka namimah. Namimah nih Bapak Ibu yang suka kesana kemari dalam rangka mengadu domba. Nah, itu beda lagi sama gibah tadi. Beda. Namimah ini Bapak Ibu yang suka mengadu domba. Nah, menghasut, menghasad. Nah, Bapak Ibu, kalau bisa kita itu menjadi orang yang mendamaikan. Ya, jangan jadi kompor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, fa aslihu baina akhawaikum. Fa aslihu, maka perbaikilah hubungan di antara sesama saudaramu. Apa? Allah menggunakan kata-kata baina, di antara itu. Supaya kita menjadi orang baina, menjadi orang tengah. Jangan berpihak ke kanan dan ke kiri. Jadi orang tengah. Apa maksudnya jadi orang tengah itu? Sabarlah, maklum aja lah bapak tuh memang kayak gitu. Udahlah, maafkan aja. Itu orang tengah tuh, Pak. Itu baina. Itu sesuai dengan perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Jadi orang tengah. Ya. Jangan berpihak ke kanan ke kiri. Ya, jadi penggosok, penggesek. Jadi kompor dia. Ya, dipanaskan orangnya, diadunya orang berkelahi jadinya orang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, besok di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan lidahnya terjulur keluar, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan semakin panjang dan dia injak-injak sendiri dengan kakinya, Bapak Ibu. Dia azab dalam keadaan seperti itu terus menerus. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu kelompok yang ke-11. Yang sampai 12 ya. Wahumul lazi yang ke-11 ini. Wal hadi asyar. Yang ke-11 yuhsyaruna sukara. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mabuk juga nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wahumul ladzina kanu yatahaddatsunal fil masajid bi hadisid dunya. Kelompok yang ke-11 ini mereka akan dihimpun dalam kondisi mabuk juga Bapak Ibu. Terhina. Dan mereka itu adalah orang-orang yang suka berbicara, mengobrol di masjid-masjid dengan obrolan dunianya. Urusan dunianya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang bercerita dunia dalam masjid. Nah, jumpa kawan salam, tanya kabar iman tak podo. Apa kabar iman? Itu bagus tuh Bapak Ibu. Kalau ada kawan nanya kepada kita, apa kabar iman? Gimana tahajud semalam? Itu jarang jumpa kawan bertanya pada itu Bapak Ibu. Gimana tahajud semalam lancar? Berapa rakaat? Kan mantap tuh ada kawan. Dinasehatkannya kita, diajaknya kita duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, sholat berjamaah. Ayah cari kawan seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, yang banyak bisnis lain lancar. Tuh. Ya. Barang tuang hari kok. Tuh. Cata lu anda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya, jumpa kawan model ini. Ya, payah nyari kawan yang bagaimana keadaan imanmu hari ini. Ibu, kalau jumpa kawan model itu kata Imam Syafi'i, peganglah erat-erat dia dengan kedua tanganmu, jangan lepaskan dia. Kalau ada kawan yang suka me-WA kita, Bu, yuk pergi pengajian yuk. Yuk pergi wirid yuk. Kawan yang seperti ini kata Imam Syafi'i, Bu, jangan lepaskan dia. Pegang erat-erat dengan kedua tanganmu. Karena mencari teman seperti ini kata Imam Syafi'i sangatlah susah. Membiarkannya pergi teramat mudah. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Adapun masalah politik boleh enggak di dalam masjid? Boleh. Ya, tapi politik yang seperti apa? Yang betul-betul mendatangkan kemaslahatan, ya, kebaikan untuk umat. Boleh. Ngomonglah politik dalam masjid enggak apa-apa. Sampaikan. Tapi ada kemaslahatannya, ada keuntungannya untuk umat. Bukan politik untuk memperkaya perut diri sendiri, enggak. Kelompok oknum-oknum tertentu yang model itu jangan cerita dalam masjid, enggak boleh, haram itu.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi politik yang betul-betul ada kemaslahatan untuk umat, silahkan. Tidak dilarang di dalam masjid, ceritalah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang terakhir, wasani asyar, yang ke-12 yang akan dibangkitkan di hari kiamat, ala suratil khanazir. Lagi-lagi di atas bentuk rupa babi lagi Bapak Ibu. Ajab babi ini Bapak Ibu lah, kena berapa kali sebut ini Bapak. Bentuk babi lagi Bapak Ibu. Wahumul ladzina kanu ya'kuluna riba. Mereka lah orang-orang yang memakan riba. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan riba, ad'afam mudha'afah ila akhiril ayah. Ya, riba yaitu dengan berlipat ganda. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bukan hanya itu, kelak kita akan lihat keadaan mereka, kondisi mereka nanti di hari kiamat. Orang-orang yang suka makan riba nih Bapak Ibu. Apa kata Allah di ayat yang lain? Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba itu la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbatuhu syaitan. Ya. Orang-orang makan riba itu nanti akan tak mampu berdiri, mereka tak ada kuasa untuk tegak berdiri, kecuali berdiri mereka itu seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan Bapak Ibu. Itu. Ya, kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah 12 perkara ya, atau 12 kelompok yang kelak akan dibangkitkan ya, setelah peniupan sangkakala yang ketiga, yaitu peniupan untuk membangkitkan manusia. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu Allah jauhkan kita dari 12 macam jenis manusia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikatakan juga adalah 12 dosa-dosa besar ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Amma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.